Pada webinar kreatif berwirausaha bahasa kali ini, kami mengangkat tema sukses membangun bisnis kursus bahasa. Tentunya tema kita hari ini akan diulas oleh pembicara kami yang luar biasa, jauh-jauh datang dari Jawa Barat. Namun sebelum masuk pada sesi sore hari ini, kami akan mendengarkan sambutan oleh Wakil Rektor Universitas Nasional Karangturi. Kami akan mendengarkan kata sambutan oleh Bapak Alfian sebagai Wakil Rektor dari Universitas Nasional Karangturi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Risha. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih banyak. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana hari ini kita semua dapat bertemu, berkumpul pada acara webinar nasional sukses membangun bisnis kursus dan bahasa. Seperti itu. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat kepada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang pada hari ini sudah berhasil menyelenggarakan webinar nasional ini. Baik, yang kedua saya ucapkan selamat datang bagi para peserta sekalian acara webinar ini. Selamat datang, terima kasih sudah berpartisipasi pada acara sore hari ini. Dan yang ketiga, apresiasi setinggi-tingginya kami aturkan kepada pembicara kita pada hari ini, Bapak Ali Akbar Rafsanjani MPD ya. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak untuk kesediaannya untuk mengisi pada acara webinar nasional kami pada hari ini. Begitu. Baik, para peserta sekalian, saya sampaikan bahwa memang webinar ini diselenggarakan untuk sebagai salah satu media untuk membuka wacana wawasan terkait betapa sebenarnya peluang dalam bisnis dalam penyelenggaraan pelatihan terkait keterampilan bahasa ini masih sangat luas. Saya kira orang masih banyak memerlukan ya untuk pelatihan seperti ini baik maupun offline maupun online. Dan itu saya kira akan jadi satu titik poin ketika para peserta sekalian hari ini mengikuti webinar ini, dan saya yakin akan banyak ilmu yang bermanfaat yang akan disampaikan oleh pembicara pada sore hari ini. Baik, saya kira saya tidak akan memperpanjang lagi sambutan ini agar segera bisa langsung lanjut ke acara ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti acara webinar ini. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita semua, dan selamat bagi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Bapak Restu sebagai Kaprodi dan juga jajaran telah berhasil menyelenggarakan acara pada sore hari ini. Terima kasih, saya tutup sekian untuk sambutan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak Alfian atas kata sambutannya. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan tata tertib webinar pada sore hari ini. Untuk yang pertama, selama webinar, para hadirin dimohon untuk mute mikrofon selama sesi pembicara. Lalu kedua, bagi peserta yang ingin bertanya, nantinya akan diberikan waktu oleh moderator di waktu yang ditentukan. Dan yang ketiga, jika ada pertanyaan, para peserta bisa menulis pertanyaan melalui chat box yang ada dan akan dijawab pada sesi tanya jawab. Now, without further ado, we would like to proceed to our session for today's event. Saya serahkan kepada moderator, Bapak Barans. Okay, thank you, Lisa. Staff me to accompany Mr. Ali Akbar Rafsanjani. Saya panggilnya Mas Ali ya, supaya kelihatan lebih muda. Siap, boleh. Boleh, Pak. Kepribadian kabarnya Mas Ali? Alhamdulillah, saya Pak. Oh, saya, okay. Kalau Ya, saya dari Cirebon ya? Iya, dari Cirebon, Dari dari Cirebon. Arjawinangun tepatnya. Arjawinangun. Iya, Oke, saya Arjawinangun. pernah juga ke Arjawinangun. Ada Walah. stasiun keretanya. Iya, iya. Oke, para peserta, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai siapa Mas Ali ini. Mas Ali ini nama lengkapnya Ali Akbar Rafsanjani. Mungkin ada kaitannya dengan pejabat di Iran sana ya, pemimpin di Iran yang namanya Rafsanjani. Beliau ini S1 di Unswagati, Universitas Swadaya Gunung Jati, kemudian S2-nya di UNES, Universitas Negeri Semarang. Jurusannya Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi
pendidikan bahasa Inggris itu nggak melulu jadi guru yang ada di sekolah ya. Nah, terutama di periode ini Merdeka Belajar apapun bisa dilakukan. Dan tinggal di Cirebon saat ini dan pekerjaan adalah Chief Executive Officer and Founder dari PT BPV Perwira Angkasa. BPV itu apa ini, Mas Ali? Jadi saya tuh nggak pinter bikin nama, Oh. Mas. Awalnya kan namanya Bimbel Polisi Virtual, yang penting jalan aja dulu Bimbel gitu loh. polisi virtual. Iya, I cuma pas see. lagi eh, legalitas itu nggak boleh bawa-bawa nama polisi, jadi disingkat Oke. gitu. Heeh, itu Jadi sih. disingkat gitu ya, Iya, BPV Perwira Angkasa. BPV Oke. Perwira Angkasa. Kenapa ada angkasanya, Mas? Angkatan Nemu Udara di semua ya? jalan, Mas. Nemu di jalan. Jadi pas saya kan nggak pinter bikin nama, ya tadi namanya Bimbel Polisi Ya. Virtual, tak singkat di TV apa gitu. Terus tiba-tiba nemu aja. Nemu pas Oh, lagi langsung di dapat. mana ya, ada tulisan angkasa apa gitu. Oh, Gitu. oh. Oke, Kampus oke. apa ada angkasanya. Jadi saya pakai nama angkasa. Oh, saya kira mungkin Mas Ali Gitu. mendapatkan ilham itu ketika di pesawat di angkasa gitu. Lagi di angkasa. Enggak ya? Oke. Mm-mm. eh Seperti tadi MC Risha, without further ado. Mm-mm. Nah, acara dan waktu, tempat, dan juga Zoom ini ya, saya serahkan ke Mas Ali Oke, terima untuk kasih membagikan Pak pengalaman-pengalamannya. Barans. Mungkin saya juga bakal sedikit cerita ya asal usul saya ngebangun bisnis ini gitu. Jadi sejujurnya saya itu ngebangun bisnis ini modalnya nol, tanpa modal sama sekali. Dan saya ketika menjalankan bisnis ini, saya tidak punya apa-apa, gitu. Benar-benar habis semua gitu ya. Jadi nggak ada apapun. Bentar, saya share screen dulu. Sudah kelihatan, Mas. Kelihatan layar saya? Kalau saya sudah. Peserta bagaimana? Kelihatan ya? Nah, oke semuanya, Ya, kelihatan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Rasanjani, biasa dipanggil Kak Ali, Mas Ali, Pak Ali, ya. Dan saya di sini sebagai pendiri dari BPV Perwira Angkasa. Jadi ini nggak hanya tentang bahasa ya, tapi kalau saya itu eh, usahanya itu untuk membantu persiapan siswa untuk lolos di tes TNI maupun Polri gitu. Padahal saya sendiri backgroundnya bukan polisi ya, jadi bukan polisi, saya bukan TNI dan bukan PNS gitu. Tapi ini cerita saya. Nah, saya itu lulus S2 Pendidikan Bahasa Inggris di UNES tahun 2020. Mungkin ada yang seangkatan sama saya di UNES juga. Nah, namun perjalanan saya ketika lulus itu nggak mudah gitu. Saya juga udah menikah ya, pas saya S2 saya juga udah menikah. Pas lulus pun saya udah menikah. Dan saya sebelumnya di Semarang itu saya bekerja sebagai tutor di salah satu bimbel. Saya juga mengajar di Apelni sebagai instruktur TOEFL pas itu. Nah, namun Corona COVID-19 itu membuat pekerjaan saya semuanya tersendat dan berhenti. Karena banyak bimbel di Semarang itu nggak pengen gitu tertular virus atau apa, Corona ya. Jadi yang mengharuskan saya off gitu, beberapa privat saya itu harus off, di semua lembaga juga off gitu. Pas itu belum ada WFH gitu, istilahnya nggak ada, jadi libur aja gitu. Nah, setelah itu karena saya nggak ada pemasukan sama sekali di saat-saat corona itu, saya melamar di berbagai macam ya, mau itu sekolah, kampus, bimbel gitu. Dan saya juga nanya-nanya ke teman-teman saya ya, seperti Mas Restu juga saya sempat tanya, Mas ada loker nggak? Dan semuanya nggak ada sama sekali. Saya itu melamar itu mau di ruang guru, pokoknya banyak lah. Sampai SLB juga saya lamar, pokoknya apa yang saya bisa saya lakuin pada saat itu. Yang penting saya bisa makan gitu, dan saya juga bisa menghidupi istri saya yang sedang hamil gitu. Nah, lalu ekstrimnya karena saya itu sama sekali tidak ada pemasukan,
dan pas itu saya juga nggak bisa bayar kos-kosan. Saat itu saya itu pergi ke daerah apa namanya perbatasan Demak di situ. Terus saya itu naruh motor saya di Indomaret. Saya alasannya itu mau ngelesin gitar. Dan saya akhirnya ngamen di lampu merah pada saat itu. Bayangin, lulusan S2, lulusan S2 itu harus ngamen. Karena apa? Nggak keterima kerja, yang penting bisa makan. Akhirnya saya ketemu sama teman-teman saya juga, gitu. Jadi ya gantian gitu, kadang ngisi apa gitu ya. Jadi seperti itu perjuangan saya. Selanjutnya, Posisi gitaris ya akhirnya sebagai ya, Mas. karena Oh, gitaris. oke. Mantap. Akhirnya pas kejadian seperti itu, saya udah stres, udah mumet gitu di Semarang yang memang nggak ada siapa-siapa. Istri saya lagi hamil dan memang mau melahirkan. Saya itu ya udah, saya memutuskan untuk kembali ke Cirebon karena pas itu istri mau melahirkan gitu. Jadi ya udah, saya kembali ke rumah mertua ya, karena saya tidak punya apa-apa. Ya. Lalu saya merintis usahanya di mana? Di rumah mertua. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ini kondisi rumahnya seperti ini. Jadi ini di kamar istri saya. Saya itu selalu duduk di sini. Selalu duduk di sini. Jadi pakai meja ngaji yang kecil, modalnya laptop aja. Nah, di sini saya bingung, saya harus buat apa itu. Saya sudah kepikiran buat bikin bimbel bahasa Inggris gitu, tapi online gitu ya. Bimbel tapi bahasa Inggris. Cuma saingannya udah banyak banget. Saingannya yang terkenal itu kan kayak ada Speaking Partner, ada Fast, ada apa macam-macam ya di situ ya. Jadi sejujurnya gagal di situ. Saya anggap gagal karena nggak ada siswanya. Namun setelah itu saya jalan-jalan ke Gramedia. Saya menemukan buku persiapan tes TNI Polri. Terus saya beli buku itu. Dan semua soalnya itu saya paraphrase. Saya cari beberapa dari internet, saya pelajari semua dari YouTube gitu. Terus saya paraphrase soalnya. Semua soalnya, nggak cuma bahasa Inggris, dari mulai psikologi, dari mulai matematika dan lain-lain itu saya pelajari. Dan saat memulai bisnis yang memang saya mulai dari rumah mertua saya itu, saya banyak dicemooh sama orang-orang sekitar. Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Pertama dari ayah saya, udahlah lakuin hal yang perlu aja, nggak usah hal yang nggak perlu, fokus aja ke tes CPNS. Karena bapak saya sama ibu saya itu pengen saya jadi PNS gitu. Saya juga udah nyoba ngelamar di Cirebon, baik itu di UMC, Unswagati tempat saya dulu, bahkan di ITB Cirebon yang dekat rumah saya, tapi hasilnya zong, nggak ada panggilan sama sekali. Mungkin pada saat itu memang nggak ada lamaran atau nggak buka lowongan atau apa, ya kurang tahu juga. Saya juga sempat nanya ke bapak saya karena bapak saya itu punya kenalan di ITB. Cuma saya nanya, ayah tuh temennya di ITB jadi apa? Di ITB Cirebon jadi satpam katanya. Ya gimana gitu, mau masukin saya, naruh juga bingung jadinya. Lalu ibu saya juga sama ya, ingin saya menjadi PNS gitu daripada cuma di rumah aja. Gitu. Jadi masih mending belajar dan belajar. Dan kakak juga sama, kakak saya juga. Dek, kerja yang rapih, pergi keluar, pakai sepatu rapih, lakuin kayak orang-orang normal. Jangan cuma di laptop aja, nggak menghasilkan apa-apa. Padahal mereka nggak tahu apa yang akan saya kerjakan ini akan merubah hidup saya. Ayah mertua saya juga, karena saya posisi tinggal di mertua, saya cuma numpang makan di situ gitu, sambil ngurusin anak saya yang masih bayi. Lalu ayah mertua saya bilang, mending kerja ke Jakarta, kasihan anak istri. Kamu kerja nggak jelas, nggak ada pemasukan. Sama tetangga juga, pas di mertua itu loh, mantunya Haji Jum, masa di rumah aja ngasuh anak, hidupnya cuma numpang doang. Semua omongan itu tuh kumpul gitu di kepala saya gitu semuanya. Berapa lama itu, Mas? Masa-masa 8 seperti bulan, itu? 8 bulan, 8 8 bulan. bulan. 8 bulan, bener-bener saya Pressernya dari stres pas itu. mana-mana ya. Kanan Dari kiri mana-mana, atas saya bawah. kerja nggak kerja saya itu. Nah, yang saya pikirkan pertama-tama saya pengen buka bimbel, tapi saya nggak punya uang sama sekali, saya nggak punya uang. Saya cuma akhirnya kan ya udah saya bikin coba online ya, saya bikin online. Tadi jangan pernah berpikir modal itu adalah uang ya, buat bapak-bapak sama ibu, modal pasti uang, enggak. Modal hanya trust, modal salah satunya itu adalah trust atau kepercayaan.
Terus yang kedua, yang saya lakukan, pertama harus mengenali calon siswa saya. Saya udah dapat buku TNI Polri yang saya beli dari Gramedia saat itu. Lalu yang saya lakukan apa? Saya mencari contoh bisnis ya, atau saingan saya. Nah, ketemulah salah satu saingan saya di Instagram, sama bimbelnya online. Tapi saya harus melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi ya. Jadi nggak plak jiplak kayak gitu, karena saya lihat di situ. Saya nanya-nanya, seolah-olah saya jadi siswanya, pembelajarannya bagaimana? Oh, pembelajarannya cuma dikirim video-video aja. Oh, pembelajarannya cuma diskusi WA aja, nggak ada Zoom-nya gitu. Oh, berarti saya bisa nih bikin bimbel, tapi saya ada Zoom-nya. Seperti itu. Jadi ingat, kita ketika misalkan mau bikin bimbel, mau itu online atau offline, kita harus mengenali calon siswa kita siapa. Kalau bisa, saran saya jangan terlalu umum, karena terlalu umum saingannya banyak gitu. Jadi misalkan saya pengen buka les bahasa Inggris nih, coba buat anak usia 1 sampai 10 tahun atau 1 tahun nggak mungkin ya. Mungkin 2 sampai 10 tahun gitu pas awal-awal ngobrol ya atau belajar bahasa Inggris itu kan gampang tuh gitu. Nah, kita harus mengenali calon siswa kita yang mana. Terus kita cari contoh ya, cari contoh, kita lakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Lalu yang saya lakukan adalah buat Instagram. Jadi sosmed itu wajib ya, buat bimbel online, offline, sosmed wajib karena zaman sekarang sosmed itu menentukan ya. Customer itu nyarinya kemana itu di sosmed. Lalu karena saya baru bikin sosmed, otomatis kan orang-orang pasti lihatnya apa? Follower dong, ya nggak? Nah, follower. Nah, yang saya lakukan itu saya beli follower di Shopee. Saya beli pas itu cuma 1.000 follower. 1.000 follower itu harganya murah, 8.000 apa 20.000 gitu, sekitar 20 ribuan. Tapi nanti setiap hari itu bakal berkurang ya, followernya bakal berkurang. Tapi udah itu aja. Yang penting sosmed keisi, pas itu ada followernya. Tapi orang-orang juga pasti nanti akan curiga ya, orang-orang juga. Makanya kita antisipasi dengan cara ini. Oke, sebentar, next. Nah, yang saya lakukan berikutnya adalah ketika saya sudah bikin Instagram, saya follow lihat dari saingan. Jadi misalkan saingan punya follower nih, nah itu saya followin. Ya, orang-orang yang ada di saingan saya itu saya followin. Lalu saya DM ke orang-orang itu untuk les sama saya, dan itu free gitu. Jadi jangan langsung tawarin harga. Misalkan 1 kali pertemuan 100.000, 1 kali pertemuan 200.000, itu jangan. Jadi buat free dulu. So jangan sodorin harga dulu. Free trial dulu satu-satu ya. Kita ngajarin tentang bahasa Inggrisnya Polri itu seperti ini, kalau psikologi seperti ini gitu. Itu saya awal-awal itu ngajar nggak cuma bahasa Inggris, saya ngajar psikologi, saya ngajar matematika, saya ngajar bahasa Indonesia dan macam-macam dengan modal buku yang saya dapat, asalkan ada kunci jawabannya. Masa nggak ada kunci jawabannya, susah ya. Lalu ketika mulai ada yang percaya, dan saya itu memulai kepercayaan itu lama. Saya itu pertama kali dapat siswa itu sekitar 2 bulan 3 bulan. Saya baru ada 1 siswa namanya Arif, dan sekarang alhamdulillah udah lolos di Bintara Polri. Udah saya dapat modal dari customer pertama saya gunakan buat IG AdSense pas itu. Jadi ini juga penting, nomor 8. IG AdSense. Jadi yang biar dikenal atau misalkan muncul itu ada yang namanya IG AdSense. Kalau nggak salah satu harinya 20.000, IG AdSense ini ya. Jadi sekarang sih naik 32.000 gitu. Tapi pas itu lumayan, alhamdulillah saya pakai ini. Nah, tapi zaman sekarang enaknya ada Reels. Jadi kita yang penting kita harus pede, ya kita ngonten, tapi buatnya Reels itu pasti ada yang nonton gitu. Tapi awal-awal saya perang harga. Jadi harga saingan berapa saya turunin pas itu. Terus saya fasilitasnya saya banyakin. Nah, terus berikutnya kita juga harus selalu belajar. Karena setelah Instagram ini muncullah TikTok. Jadi orang-orang itu pada beralih ke TikTok. Mau nggak mau saya harus belajar TikTokan gitu. Itu saya belajar nih di sini. Nah, setelah itu karena saya tahu saya punya kelemahan gitu, yang misalkan matematika, hitungan dan lain-lain, saya akhirnya buat tim tutornya. Saya akhirnya buat loker, saya kirim ke grup Facebook
se-Cirebon. Cuma saya itu karena orangnya tidak hati-hati, saya ngirimnya itu malah ke grup tutor seluruh Indonesia. Makanya dari orang Medan, dari orang Bandung, semuanya pada daftar ke situ gitu loh. Tuh, jadi saya itu punya tim yang mana tutornya itu saya belum pernah ketemu gitu sampai sekarang. Bahkan udah 3 tahun kerja sama saya belum pernah ketemu. Ada Online orang selalu ya, Mas? semuanya online, Mas. Lalu saya saranin jangan selalu mengandalkan ilmu yang kita dapat saat kuliah. Contoh, saya kuliah Inggris, ya. Saya kuliah Inggris. Jadi saya cuma ngajarnya bahasa Inggris saja, atau ya udah saya cuma bisanya Inggris gitu. Saya nggak bisa yang lain. Saya nggak bisa tentang teknologi, saya nggak bisa ini, nggak bisa ini. Itu kita harus update mau nggak mau ilmunya gitu. Terutama satu, manajemen keuangan. Manajemen keuangan, karena kalau mau jadi entrepreneur ini perlu manajemen keuangan. Jangan sampai kita itu mencampur adukan antara duit bisnis sama duit pribadi kita. Wah, dicampur aduk semua ya. Mau ini cicilan, wah campur semua. Nggak kayak gitu ya. Jadi memang kita harus pisah-pisahin di sini gitu. Nah, lalu saat bisnis mulai berjalan, kita harus mencari yang namanya relasi. Jujur, saya alhamdulillah sekarang banyak relasi. Padahal saya itu nggak keluar kemana-mana, di sini aja, di rumah aja, atau di kantor aja, sekitar Arjawinangun aja. Tapi saya kenal kepala sekolah dari Astahana, saya kenal kepala sekolah dari Taruna Nusantara, gitu. Jadi ada beberapa anak, misalkan les di saya, nah saya minta nomor gurunya biasanya, nomor gurunya, terus saya minta presentasiin gitu ke gurunya. Jadi saya cari relasi juga, nanti bagi keuntungan juga sama gurunya. Karena itu kan mereka kan bentuknya itu asrama ya, jadi mungkin bisa kepantau gitu. Jadi saya enak, gurunya juga dapat gitu. Sharing Jadi itu profit juga ya, Mas relasi. ya? Betul, jadi cari relasi itu. Karena ini perlu, sangat perlu gitu. Jadi kita nggak usah apa-apa nanti pasti datang sendiri gitu. Ketika datang sendiri, oh ini anaknya siapa, kita telusur gitu. Oh ini lumayan nih gitu, bisa kita coba gitu. Terus eh, terus inovasi ya, nggak inovasi saingan bakal menjatuhkan kamu kapan saja ini nih. Sejujurnya saya itu sampai detik ini saya belum bikin aplikasi. Padahal yang lain itu udah bikin aplikasi. Tapi alhamdulillah saya sekarang itu lagi bikin aplikasi, dan memang bikin aplikasi itu dananya nggak sedikit ya. Alhamdulillah saya baru dapat investor yang pertama pas bulan Juni kemarin gitu. Jadi saya ditanamkan modal, saya bikin aplikasi. Jadi kemungkinan namanya berubah, bukan di TV lagi, kemungkinan namanya Perwira, karena itu syaratnya dari orangnya. Harus diingat tadi ya, saya ini juga saran buat teman-teman kalau bisa bikin brand itu namanya yang bikin yang gampang diingat, karena saya itu apa-apa yang penting jalan gitu. Saya nggak mikirin ke depan, yang penting jalan dulu aja gitu kalau saya. Tapi kan akhirnya kan ini bikin senjata gitu, ada yang bilang BPF, BPV gitu. Nyebutnya BVV, PV. Jadi susah buat ngingetnya gitu. Itu mungkin akan ganti. Terus tentukan sistemnya ya. Sistemnya bagaimana nih sambil jalan aja? Yaitu tadi tak bilang amati, tiru, modifikasi. Jadi kita itu harus tahu sistem saingan bagaimana, sistem kita bagaimana, kita rubah gitu. Kalau sistem di BPV bagaimana? Pembelajarannya itu tiap hari ya, setiap hari, tapi mereka itu bayar per tahun gitu. Jadi kalau misalkan ketutup atau enggaknya, yaitu dari siswa yang daftar lagi gitu, seperti itu. Lalu jangan lepas tangan, meskipun bisnis sudah besar, itu tolong jangan lepas tangan, jangan terlena gitu. Karena apa? Biasanya kalau misalkan suatu owner gitu, ketika ngelepas tangan, itu bisa aja pegawainya berkhianat. Karena saya sering banget saya menemukan pegawai yang berkhianat, ada 3 orang yang saya temuin gitu, bikin les-lesan serupa menggunakan dokumentasi kita, dan itu sahabat saya sendiri, teman kuliah saya sendiri gitu. Saya harus memecat teman kuliah saya sendiri. Makanya saya lebih senang bisnis itu sama orang yang nggak saya kenal gitu, karena saya bisa bebas jadi diri saya, mau semarah apa saya ke orang itu enak gitu, nggak ada kata teman, nggak ada kata sahabat. Kalau bisa dihindari lah, kecuali temen itu benar-benar berpotensi gitu, itu nggak apa-apa. Nah, lalu setelah tadi ya, karena tutor itu memang saya dari orang lain, cuma awal-awal itu administrasi masih saya.
Jadi saya yang ngatur jadwal, saya yang masih malesin chat karena belum ada karyawan sih, belum mampu bayar karyawannya karena tadi ya modal saya nol. Setelah jalan mau 2 tahun, alhamdulillah saya ngerekrut karyawan gitu, dan saya buat kantor di depan rumah saya persis gitu. Tadi ya rekrut karyawan dan buatlah tim terbaik di situ. Itu. Terus kantor juga sama, nggak usah gede-gede, yang penting ada. Saya awal-awal kantor itu di depan ruang tamu gitu. Jadi usaha beberapa bulan, 1 tahun, alhamdulillah saya bisa DP rumah. Bisa DP rumah, saya keluar dari rumah mertua saya, pondok mertua. Karena Mertua indah seriusan ya. banyak masalah pasti di rumah mertua, pasti banyak masalah. Jadi pikiran saya harus pindah gitu sama keluarga saya, meskipun memang nyicil atau apa, yang penting saya pindah gitu. Pikiran saya pindah, bikinlah di ruang tamu gitu awal-awal sambil jalan. Nah setelah udah ada kantor, udah ada staff, baru pisah. Lalu kalau sudah jalan, itu saran saya bentuk legalitas, mau PT, CV, yayasan, ya. Jadi misalkan bimbel nih, bimbel. Nah itu di atasnya itu badan usahanya apa? Bisa PT, bisa CV, bisa yayasan. Kalau yayasan jadi bisa bikin sekolah seperti itu. Jadi udah ada izinnya itu, tinggal nanti bentuk usahanya apa, kan bisa macam-macam. Nah kenapa sih saya saranin bentuk legalitas? Karena biasanya soal-soal saya itu dipakai sama lembaga lain. Nah, kalau legalitas ini kita bisa menang gitu, kita bisa tuntut gitu orang itu. Misalkan, lah ini kan produknya kita, kenapa kayak gitu dipakai kayak gitu kan? Kenapa Itu pilih sih. PT, Mas? Enggak CV, Karena enggak PT yayasan? lebih murah, satu ya, PT Oke, perorangan itu lebih lebih murah ya. murah. Terus kedua, biasanya investor itu liriknya ke PT. Oh, I Namanya juga see. lebih keren. Oke. Kalau pajaknya itu 0,5% dari omset, misalkan omsetnya 30 juta ya berarti setahun 150.000 gitu. Oke. Kalau CV itu biasanya investor itu jarang lirik CV, jadi kelihatannya kayak kecil gitu. Ya. PT juga nggak selalu gede gitu. PT itu, nama PT itu nggak selalu gede. Ada juga PT perorangan yang memang kecil gitu. Nah saya itu ngambilnya PT gitu. Tuh seperti itu. Lalu kita juga harus siap gitu, ketika memang harus jadi entrepreneur, kita harus siap jungkir balik gitu, mikir sana sini ya. Jadi misalkan Jungkir balik, mikir sana Pak sini gaji ya. kita Pak Kata gaji kunci. kita belum dibayar nih, gimana Pak ini listrik mati Pak, ini gimana Pak, karena saya sejujurnya saya belum ada manajer, jadi ya apa apa masih dari saya, tapi ya mungkin nanti bertahap ya, mulai ada gitu. Lalu kita juga harus siap ya bekerja 24 jam dalam seminggu. Buat nangani apa? Kayak komplain. Biasanya ada beberapa komplain yang nggak bisa ditangani sama customer service saya. Jadi minta pendapat saya. Tetap ada review konten. Oh, kontennya saya nggak cocok nih. Kontennya. Itu saya bisa ngomongin gitu. Jadi kita harus nge-review juga apa yang dilakukan sama tim kita gitu loh. Semuanya. Mau itu materi, semuanya harus detail gitu. Jadi satu aja yang nggak detail itu biasanya takutnya jadi serangan atau jadi senjata gitu. Gitu Bahkan ya. masalah sepele Misalkan ya, Mas ya. masalah sepele sekalipun, Betul. misalkan tiba-tiba harganya diturunin parah gitu. Ada yang nawar harganya parah. Yes. Itu sih. Tuh. Saya itu jalan di bisnis itu 3 tahun. Jalan 3 tahun, alhamdulillah, dan memang benar-benar merubah hidup saya. Dari saya nggak punya apa-apa, dan bahkan ketika istri saya lahir sekalipun, saya nggak punya biaya buat biayain istri saya ngejual motor Jupiter Z yang biasa saya pakai S2. Mungkin Mas Restu tahu ya, Mas Restu ya, motor Jupiter Z biru. Itu saya jual, bener-bener saya nangis di situ. Itu cuma laku 2.500.000 buat biaya istri lahiran, karena pas itu saya nggak ngurus BPJS, salahnya saya itu gitu, macem-macem lah. Jadi harus ngerti juga semuanya ya. Lalu ini dari saya, ingat, mau sukses kita butuh orang lain, nggak bisa sendirian. Karena kita bukan super power. Misalkan kita ngajar sendiri, kita balesin chat sendiri, ngurusin rekaman sendiri, kita nggak bisa. Kita juga punya keluarga ya, jadi kita juga punya anak, punya apa gitu, kita juga perlu healing gitu ya, macam-macam. Kita juga perlu main sama teman-teman gitu. Ya itu. Jadi kalau mau sukses itu kita nggak bisa sendirian, kita harus
butuh orang-orang gitu ya, butuh orang-orang dan buat super tim di situ. Misalkan ada kekurangan dan lain-lain karena tidak ada kesempurnaan ya di dunia ini, maka kita bimbing gitu. Tuh. Oke, selanjutnya. Lalu ketika awal-awal berbisnis ini jangan kaget ya. Pertama, siap ditolak karena saya nge-DM orang 90% bilang maaf nanti aja. Maaf nanti saya bilang ke orang tua saya. Sampai sekarang nggak di follow up terus. Siap diremehin 90% ya. 90% saya ditolak karena ya kayak tadi belum gede, belum ada namanya. Meskipun saya itu free, saya itu free, saya ngasih free gitu, buat persiapan tes polisi gitu. Terus siap diremehin. Banyak pas itu yang remehin saya karena ya saya di rumah aja gitu, orang-orang lihat saya di rumah aja, sampai pas ketika saya bawa motor saya itu ya gitulah, dapatnya berapa sih katanya di rumah aja gitu, nggak tahu ya mungkin ya awal-awal. Lalu siap dihina-hina juga kayak saya awal-awal di mertua, itu saya nggak bisa apa-apa gitu, karena bisnisnya juga emang nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan, benar-benar nggak kelihatan. Lalu siap dibilang penipu sama customer, karena coba bayangin, misalkan saya tarif 700.000 ya per tahun, 700.000, nggak kenal, orang nggak kenal sama saya, mau transfer nggak mau. Makanya dengan cara apa kita menghilangkan stigma penipu? Dengan tadi free trial kalau saya gitu. Nggak apa-apa, lama juga nggak apa-apa, sabar aja sedikit-sedikit. Karena bener-bener nggak ada modalnya. Beda mungkin kalau ada modalnya, saya bisa nyewa influencer langsung atau apa. Tapi alhamdulillah saya juga udah ini udah ngerekrut beberapa influencer Polri kayak Pak Babin, terus Pak Babin. Ananda Raffi, semuanya hampir semua udah kenal sama BPV ya. Terus BPV juga pernah ganti sosmed karena pas itu sempat kena hack ya, jadi beberapa bulan itu pernah ganti gitu, makanya followernya baru 4.000 apa 5.000 sekarang. Lalu tadi ya kita harus siap gitu, bekerja lebih pas awal-awal mulai merintis itu harus siap gitu, karena saya pas itu belum bisa nyewa orang gitu, saya masih bisa melakukannya sendiri, jadi single fighter dulu gitu. Kalau saya syukur-syukur misalkan tiba-tiba ada partner kayak gitu, cuma hati-hati kalau ada partner, siap-siap kepalanya dua, jadi ketika bisnis berkembang itu bisa cekcok sama temennya. Kalau saya prefer ketika bisnis itu masih mending saya sendiri gitu, saya sendiri dulu. Jadi kalau misalkan bisnis berkembang nih 2 orang gitu, itu bisa cekcok, tapi kalau misalkan orangnya bisa dipercaya ya nggak apa-apa, tergantung orangnya kayak gimana. Oke, selanjutnya saya juga dapat masukan ketika saya lagi bingung. Jadi pas saya bingung, saya sebelum mau lulus dari UNES ya, S2 saya itu ngeles di Primagama Sampangan. Ada anak namanya Bayu gitu, nggak ngerti kenapa saya cerita gitu. Bay, kamu kan anaknya anggota dewan. Ketika saya lulus, kamu bisa masukin saya nggak ke universitas ini gitu kan? Ibu kamu kan dewan. Terus anak itu malah jawab apa? Pak Ali, daripada kerja di sekolah atau kerja di kampus, mending buat les-lesan sendiri, Pak. Itu jawabannya kayak gitu. Anak SMA. Itu kayak, saya pas itu kayak kesambar geledek setelah itu. Dengar itu tuh. Nah, sekarang anaknya si Bayu itu jadi anggota DPRD sekarang anaknya. Kayak ibunya. Di Demak, iya kayak ibunya dari PDI sama gitu. Saya nggak boleh nyebutinnya. Lalu ini quotes dari saya, janganlah jadi orang pintar ya, karena saya pribadi saya bukan orang pintar. Ngomong Inggris aja saya bener-bener nggak lancar. Ngomong Inggris apa juga mungkin, tapi mungkin saya pede ya. Tapi berusahalah agar bisa membuat orang-orang pintar untuk mau bekerja sama kamu ya. Jadi tadi jangan jadi orang pintar, tapi buatlah orang-orang pintar mau bekerja untuk kamu ya, kayak gitu. Seperti itu. Mungkin terima kasih ya dari saya, barangkali ada pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas sharingnya Mas Ali. Iya, siap. Ini sebetulnya lebih cepat dari perkiraan, tapi walaupun cepat ini sangat berbobot sekali ya. Ini berarti dari gambaran saya itu Mas Ali sudah mengalami
berbagai macam pahit getir dalam memulai usaha ya, terutama Iya. tadi pernah dibilang penipu dan segala macam. Nah, ini waktu menunjukkan masih jam 5 kurang. Nah, saya langsung saja buka pertanyaan ya. Silakan dari para peserta yang mungkin ingin memulai karir berwirausaha atau sedang memikirkan karir berwirausaha, apapun itu usahanya, termasuk usaha bahasa di sini ya, usaha pendidik, perusahaan apa, wirausaha dalam bidang pendidikan, silakan memberikan pertanyaan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung unmute atau lewat chat box juga bisa. Nah, ini ada Mas Ali langsung dari Mas apa Mbak ya ini Wise. Oh, hilang sebentar. Oke. Ya. Terima kasih Mas Ali. Izin bertanya, perhitungan atau analisis keuangannya supaya bisnis ada profitnya. Oh, ini mungkin lebih ke rumusnya ya ini ya. Iya, Manajemen rumusan. keuangan tadi yang Mas Ali ngomong itu penting loh. Apapun bidang ilmunya. Silakan Mas Ali. Oke, misalkan awal-awal ya, saya dapat nih 10 juta, misalkan kalau saya. Nah, bisa sistemnya 50-50. Kalau saya pakainya 30-70. 30-70 itu dari bersih ya. Misalkan omset 10 juta nih, dipakai buat tutor-tutor, misalkan awal-awal 3 juta, berarti kan 7 juta dong sisa. Nah, 7 juta itu 70% itu buat kas ya, buat kas. Kenapa buat kas? Barangkali amit-amit bulan berikutnya itu nggak stabil gitu. Tapi kita harus tetap bayar gurunya seperti itu. Nah, yang 30% itu bisa buat kita, buat kehidupan kita. Kalau saya seperti itu. Jaga-jaga ya. Siapa tahu di Jaga-jaga masa itu depan kan nggak awal-awal ada ya. yang tahu. Itu awal-awal. Jadi selalu seperti itu 30-70, tapi dari omset bersih. Dari omset bersih. Ya, kita itu juga harus ngitung gaji tutornya berapa. Biasanya kan beberapa bimbel kan sistemnya per ngajar ya. Per ngajar misalkan taruhlah per ngajarnya 50.000 misalkan. Kayak gitu. Nah, nggak usah yang gede-gede lagi. Nggak usah yang gede-gede karena kalau bisa ya nyarinya anak-anak yang baru lulus seperti itu tutornya Anak-anak tuh. yang baru lulus. Karena kita Mahasiswa-mahasiswa itu ya. masih butuh pengalaman seperti itu ya. Karena ya banyak kok yang mau, bahkan yang 35.000 juga ada. Seperti itu. Jadi kita harus cari juga yang manpowernya itu mau gitu digaji segitu. Oke. Itu. Kita harus tahu pangsa pasarnya ya. Ini kalau yang SDM-nya S2 tentu tinggi sekali. Nah, kita harus cari yang tergantung lulusan mahasiswa S1 gitu. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan kedua Mas Ali dari Mbak Nur Hidayati. Izin bertanya, yang membuat soal apakah tutornya sendiri atau ada tim pembuat soal, kayak tim kurikulumnya mungkin untuk ya? pertama kali itu saya semua. Jadi tadi yang saya bilang, saya dapat dari buku itu saya paraphrase. Nggak usah banyak-banyak, misalkan satu mapel satu aja, satu soal terdiri dari 40. Toh zaman sekarang enak, ada ChatGPT. Ya. Zaman sekarang enak, ada ChatGPT, tinggal nanti kita periksa aja, tapi tetap kita periksa gitu. Seperti itu kata paraphrase. Kalau misalkan kita udah ada tutor, itu saya minta tutornya biasanya. Bisa nggak kamu beresin ini gitu, nanti saya kasih fee-nya buat project. Kayak gitu. Jalan. Nah, kalau misalkan ada yang baru lagi, misalkan ada tutor baru, itu kita tes. Mau nggak dikasih project ini? Biasanya mau kalau tutor baru. Seperti itu. Jadi memang setiap tahun sekali itu modul harus berkembang gitu. Nggak cuma itu aja. Karena apa? Bisa aja nanti modul kita kayak dicontek, diparaphrase, diapain. Kayak gitu. Oke, amati, tiru, modifikasi. Beli bukunya, baca, pahami, amati, tiru, modifikasi. Iya. Memang begitu hidup manusia ya. Kemudian dari Mas Hasan Ansori, ini dari
dari Universitas Esa Unggul Jakarta. Jauh ini. Hmm. Pertanyaan untuk Mas Ali, kalau kendalanya di manajemen waktu, bagaimana caranya untuk mengembangkan bisnis kita? Ini waktunya ya. Oke, kalau saya pribadi itu nggak ngajar di sekolah, saya nggak ngajar di mana-mana, saya cuma fokus di bisnis saya gitu. Kalau misalkan ada yang memang sambil bekerja itu bisa banget untuk awal-awal, itu bisa kayak sore hari gitu atau pagi hari, tapi kita itu harus tetap kontrol di administrasi WA. Jadi sekarang itu kan WA kan bisa tersambung lebih dari satu perangkat, 5 perangkat misalkan. Nah itu misalkan kita lagi senggang nih setelah ngajar, kita lihat dulu prospeknya bagaimana, kita lihat prospeknya gimana. Nah misalkan bukan kita yang ngajar, ya bisa banget. Misalkan kita ngerekrut orang gitu nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau saya berpikir kenapa perkembangan bisnis itu cepat karena kita fokus. Jadi semakin kita fokus kepada bisnis kita, nanti bisnis kita semakin berkembang gitu. Balik lagi kalau semakin kita nggak fokus sama bisnis kita, ya udah muter gitu-gitu aja. Seperti itu muter. Jadi Kata misalkan kuncinya fokus. misalkan kita 24 jam ya, 8 jam itu udah buat kerja misalkan. Nah, sisanya kan beberapa jam tuh setelah pulang. Mau nggak mau, enak nggak enak buat ngerintis bisnis. Yang namanya ngerintis nggak enak memang. Gitu. Kita harus mengorbankan waktu itu. Seperti itu. Ya. Berani bayar harga ya memang. Tapi saran saya ketika misalkan pengen mulai bisnis, jangan dilepas dulu kerjaannya. Jangan kayak influencer-influencer yang kamu harus berhenti kerja buat bisnis. Itu jangan dulu. Jadi kalau bisa memulai dulu, misalkan pulang kerja lebih ke project, misalkan project atau apa, misalkan kita ada anak les gitu 1 atau 2 orang, ya kita lesin dulu aja pulang kerja atau pulang ngajar itu 1-2 aja gitu jalan. Nah kalau misalkan udah semakin banyak, ya itu sukses nggak bisa sendirian, harus perlu orang lain, cari orang lain lagi. Jadi kalau yang kayak Mas Ali itu fokus, tapi bisa aja yang sudah bekerja, tapi harus mengorbankan waktu ya. Sedikit demi sedikit, nanti ada timnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah ini ada dari rekan kerja ini Mas Ali. Pak Damar, ini orangnya ada di Taiwan itu. Bisa kelihatan dari tulisannya itu. Lagi S3 di Taiwan, dari teknologi pangan, dosen teknologi pangan. Untuk Mas Ali, adakah syarat khusus untuk pendirian PT? Dan status legalitas PT tersebut ada jangka waktunya apa tidak? Kemudian, ya ada jangka waktunya apa tidak ya? Oke, pertama kalau sekarang ini banyak startup yang bikin PT secara online. Kayak contoh, saya spill aja ya. Namanya itu buka usaha ada, terus ada izin.com yang sering keluar iklannya tuh, yang Christian Sugiono tuh ya. Bukan Lex Sugiono ya, bukan kakek Sugiono ya, bukan ya. Iya yang itu tuh yang punya Titik Kamal sama Christian Sugiono tuh yang punya tuh. Itu aja, jadi nanti itu butuh KTP kita sama kita ngisi form aja online lewat chat, udah mereka yang ngurusin seperti itu. Jadi nanti kita bayar aja. Itu murah-murah kok, ada yang 2 juta, bahkan ada yang 500.000 juga ada. Diperbarui apa enggak? Solusi ya Pak? Diperbaruinya itu jangka waktunya gimana? Enggak ada pembaruan. Jadi sistemnya itu pajak. Bayarnya pajak. Oke. Pajak. Kalau misalkan pengen aktif terus, ya bayar pajaknya. Pajaknya berapa? Pajaknya tadi 0,5% dari omset. Misalkan dalam setahun omsetnya 30 juta. Ya 0,5%-nya kan berarti 150.000 misalkan. Misalkan ya. Seperti itu. Jadi 0,5% dari omset. Ya. Omsetnya omset kotor ya, bukan omset bersih ya. Omset kotor ya. Oke. Next, ini ada Mas Ferry Ferdiansah. Bagaimana cara mempertahankan tutor tetap loyal dan bisnis yang Mas Ali kembangkan agar tetap berjalan? Ya mungkin tutornya sudah mau berkembang, kemudian pengen usaha sendiri atau gimana Mas Ali? Gitu. Kalau saya seperti ini Mas. Jadi kalau saya itu anti banget yang namanya pengkhianatan. Jadi mungkin aja gitu. Mungkin aja keluar terus bikin seperti yang sama dengan yang saya, itu mungkin memungkinkan gitu. Tapi saya biasanya aware. Awas kalau bikin sama pakai modul saya itu awas gitu. Jadi mereka udah tanda tangan dulu gitu, udah diwanti-wanti dulu, udah disumpah dulu. Kalau ada apa-apa saya bisa ngomongin gitu ke hukum gitu. Apalagi murid-murid saya
banyak yang jadi polisi gitu. Jadi kan awas aja gitu. Saya biasanya Oh, ngancem I gitu. see. Oh, Cuma untuk mempertahankan tutor, biasanya tutor memang datang dan pergi ya. Tutor iya. itu selalu datang dan pergi. Kau datang Datang dan dan pergi. iya, Jadi kita harus betul. siap gitu. Ketika misalkan ada tutor, aduh saya keterima P3K nih. Aduh Oh, saya keterima ini nih. Jadi aduh saya kita nikah nih. Ya, sebagai biasanya yang cewek biasa gitu. sebagai owner itu ya udah harus terima aja, harus nyari orang lain mau nggak mau. Tapi ya itu harus diawasin, harus diawasin. Jadi setiap ngajar apa ditengok gitu kayak gitu. Ini tutor baru nih, ya udah yang senior siapa ajarin di situ. Cara ngoret-ngoretnya, ngezoomnya bagaimana, cara ngajarnya bagaimana, itu selalu kita koreksi, kita seleksi semua. Jadi seleksi. Meskipun datang dan pergi, biasanya kalau saya bikin perjanjian. Jadi setahun itu nggak boleh keluar setahun. Kalau misalkan setahun keluar denda. Ya itu, Oh, makanya PT itu kayak gitu, karena ada legalitas tuh. PT-nya itu Karena ya kalau Mas ya. misalkan ini ya ya udah gitu kan, kita legal mau ngomong Oke. gimana gimana. Jadi kalau misalkan keluar pada jangka waktunya itu tak denda, biasanya 2 juta di dendanya. Di denda 2 juta. Seperti itu. Jadi mereka harus tanda tangan meskipun itu tanda tangannya digital. Kayak gitu. Kita. Oke, Seperti Oke, itu karena Mas itu Ferry. PT, Jadi jadi ketika misalkan ada tutor yang memang nggak mau ya udah, kalau saya nggak bakal maksa gitu, karena mereka juga bisa berkembang di tempat lain. Ya monggo, toh banyak kan yang masih pengen juga gitu kerja di kita seperti itu. di awal sudah diwanti-wanti ya Mas ya. Iya, Oh, tapi ketika misalkan mau keluar, ya udah kita nggak bisa nahan. oke. Tapi biasanya kalau saya itu tadi, biasanya kalau misalkan keluar dadakan itu pasti repot kitanya. Iya, Mas, kitanya betul. kitanya repot. Misalkan ada si A keluar dadakan gitu. Kitanya repot kalau kayak gitu. Heeh. Kelasnya ditinggal atau apa, kita harus tiba-tiba harus nyari orang lain, itu repot. Jadi tadi harus jelas gitu tanda tangannya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini yang penting juga nih. Bagaimana Mm-mm. mempertahankan siswa? Nah, Oke, kalau saya ya sejujurnya saya pribadi tarifnya bagaimana dulu? Kalau tarif ya. pertama kan ada yang 1 bulan dan memang sejujurnya kalau ngajar online kayak gini dan memang webinar online ini adalah membosankan, saya yakin apalagi kalau dari Oh, awal ya. Apalagi pembelajaran online waduh nggak bosenin ya. Dan saya yakin semua orang juga nggak semuanya pengen belajar gitu. Ada yang cuma pengen iya. ikut-ikutan, ada yang sama orang tua. Terus buat bulan berikutnya malas pasti nggak kieng lagi. Nah, antisipasi dari itu kalau saya tarifnya pakainya per tahun. Jadi mau Per anak itu tahun. datang enggak, ya udah bukan urusan saya. Yang penting mereka bayar Oke, kayak langsung gitu. digantung per tahun ya. Yang penting mereka bayar, mau mereka datang atau enggak. Tadi ya kalau misalkan anak yang lulus ya tergantung niatnya bagaimana. Banyak kok siswa saya yang memang kemarin viral itu anaknya tukang tambal ban, lolos Akmil, ranking 2 nasional, namanya Via, orang Bangka Belitung. Banyak itu tergantung niatnya bagaimana. Ya, Kalau saya memang benar-benar. matok tarif ada yang murah, ada yang paling mahal. Nah, paling mahal di saya itu bisa sampai 30 juta satu orang, paling mahal. Ada yang paket paling murah, ada yang paket paling mahal, terserah mau ngambil yang mana. Dan memang kalau misalkan ini saya wanti itu nggak bakal bisa kembali, nggak ada refund seperti itu. Ada paket-paketnya ya. Kita harus ngomong tadi ya untuk mempertahankan siswa tergantung tarifnya. Biasanya kalau misalkan per bulan ya itu siap-siap aja mau pergi mau ini, makanya bikinnya per tahun. Kenapa GO ya itu pakainya per tahun, terus Prima Gama itu pakainya per tahun, karena alasannya itu karena saya juga survei gitu, saya juga survei nanya-nanya juga ke bimbel kayak GO ini tarifnya bagaimana. Oh bisa per tahun, bisa nyicil kayak gitu, nyicil boleh nyicil gitu kan. Tuh, misalkan 3 kali cicilan gitu. Ya Bermain di seperti paket itu. tahunan ya. Tahunan kalau bisa. Iya. Selamat Oke, sore. Saya bertanya, satu konsep free trial Mas Ali terapkan di awal membangun kursusan seperti apa? Apa harus 1 kali atau 2? 1 kali aja, nggak usah lama-lama. Dan kalau free trial itu jangan lama-lama. Kalau saya nggak usah sampai 1 jam, nggak usah setengah jam aja. Dibikin penasaran aja. Misalkan saya kan bikin modul nih. Nanti kalau misalkan ikut trial nih modulnya kayak gini nih. Tuh bagus kan gitu misalkan. Jadi anaknya dipancing dulu, jangan kayak pembelajaran biasa, jangan. Itu mah ya sama aja gratis gitu. Jadi bikin anaknya penasaran dulu. Anak penasaran dulu tuh.
oh ini, oh ya udah nih saya penasaran nih buat kelanjutan modulnya. Ya udah saya daftar aja seperti itu. Oke, pertanyaan kedua, langkah-langkah Dari rekan dalam kerja ini, rekan zaman dulu, teman zaman dulu. langkah-langkah dalam melegalkan lembaga itu seperti apa? Tadi ini aja ke izin.com atau apa, banyak startupnya, legalitas online, terus John LBF itu apa ya, High Five ya, di High Five bisa, di situ banyak kok zaman sekarang. Jadi kita nggak perlu notaris, nggak perlu, jadi tinggal kita bayar aja ke lembaga itu, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari rekan di masa lalu, sahabat lama. Iya sahabat. Mohon cerita proses kok bisa menarik hati investor. Oke, sebenarnya investor itu saya nggak sengaja ya, karena saya juga pas itu ikut apa namanya yang rokok tuh, Wismilak diplomat. Saya juga Oke. pas itu kan saya startup ya, saya ke situ nggak diterima. Tadi kita harus terima yang namanya penolakan. Terus saya ke Astra pas ada event nggak diterima lagi, gitu konsep saya di investor. Nah, kebetulan tahun kemarin itu ada salah satu orang tua siswa anaknya keterima di Akpol. Anaknya keterima. Heeh. Karena anaknya keterima di Akpol dan dia polisi pas itu. Kalau polisi kan nggak boleh bikin bisnis ya. Jadi nggak boleh aturannya tuh. Misal buat legal kayak ini nggak boleh. Nah, akhirnya dia investasi ke saya. Nah, yang investasi itu orang tua siswa. Kalau saya ceritanya Mas Orang Restu. tua siswa. Orang tua siswa yang memang tahun kemarin dia lolos. Jadi kan, oh ini bagus nih, udah pernah lolosin anak saya gitu. Ya udahlah, saya tawarin gimana kalau mau kerja sama gitu. Wow, Itu sih. berarti Jadi memang dari eh, sambil jalan aja. kepuasan siswa ya, Iya sambil sambil jalan aja. jalan aja. Wong saya tuh ke ini ke apa ya? Setiap ada event misalkan startup apa gitu, itu saya selalu ikutan Mas. Kayak dari Oh, Wismilak itu saya ikutan, nggak terima lagi. Ini selamat ditolak gini karena ini proposalnya habis. Udah sering banget. Ya itu makanya saya bilang kita harus menerima yang namanya penolakan ya. Jadi nggak cuma kita ditolak cintanya aja, oke. tapi kita juga sama penolakan ya, harus harus menerima gitu. Entah ditolak siswa, customer ataupun investor, kita harus siap di situ. Siap menerima berbagai penolakan, Mas. Iya, Oke, mohon maaf, gitu ini Mas. ada jeda iklan, Mas. Nah, jadi Oh ya boleh saya boleh boleh. hentik pause dulu pas Mm-mm. pertanyaan dari Pak Restu. Nah, ada jeda iklan, ada beberapa testimoni dari Prodi PBI dan juga Unkartur Language Center. Ya, siap. Ya, Bu Maria, apakah sudah siap? Nah, ini ada masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan diskusi ini. Oke, terima kasih Mas Mm-mm. Ali. Oh iya, Senang bisa ketemu lagi di sini dan alhamdulillah. iya, saya tuh tertarik waktu dulu kita sempat zooman ya. Zoom kemarin. Saya lumayan takjub dulu karena kebetulan waktu itu saya juga mau bikin kursus kan. Terus kemudian saya nanya-nanya ke Mas Ali karena sudah bikin apa namanya, bikin lembaga yang sudah cukup banyak followernya. Nah, terus juga siswanya juga banyak. Saya lihat-lihat tuh udah punya karyawan juga, punya tutor. Iya Mas. Ini sedikit anu ya Mas, apa namanya, intermezzo dulu karena kebetulan saya mewakili PBI Unkartur. Ini minta tolong untuk Risha dibukanya di ini Risha, sebentar ya.
Ya, ini saya mohon izin pada peserta sekalian, sama Mas Ali selaku pembicara untuk menyampaikan informasi mengenai program studi pendidikan bahasa Inggris S1 ya di Uncartur. Nah, di semester ini kami masih membuka untuk penerimaan mahasiswa baru. Nah, siapa aja yang mungkin tertarik, berminat untuk bisa mengikuti jejaknya Mas Ali sebagai sarjana pendidikan juga, sarjana bahasa Inggris juga. Nah, termasuk yang lain dosen di PBI, silakan bisa bergabung bersama kami. Atau kalau misalnya ada kerabat atau saudara atau putra putri mungkin yang belum mendapatkan kampus, mungkin bisa eh, mendaftar di kampus kami. Kebetulan saat ini kami sedang membuka diskon yang besar. Ya pastinya biayanya itu jauh dari kampus yang lain. Kami untuk semester ini, ya kali ini kami buka eh, hanya biayanya khusus 2 juta per semester saja. Jadi ini saya yakin biayanya paling murah dibanding dengan kampus yang lain. Nah, nanti jika ada yang berminat untuk eh, kuliah di tempat kami, di situ ada kontak personnya, atau mungkin bisa langsung menghubungi PBI, khususnya saya juga bisa. Atau mungkin kalau ada yang berminat langsung di sini bisa chat box dengan saya di Zoom juga bisa. Jadi itu ya biayanya hanya 2 juta per semester dan itu tidak ada biaya gedung ya, tidak ada biaya lain, hanya itu saja. Khusus untuk kuliah di program studi pendidikan bahasa Inggris S1 di Universitas Nasional Karangturi Semarang. Nah, itu mungkin dari saya intermezzonya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan untuk kalau misalnya ini dibutuhkan bisa di screenshot atau nanti kalau benar-benar ya, ingin dapat brosurnya langsung juga kami akan kirim di grup ya. Ada grup WA terkait dengan webinar ini, mungkin nanti bisa saya kirim ke situ. Berikut juga detail biayanya. Oke, mungkin itu Pak Barans dari saya. Mungkin ada yang mau lewat lagi informasi dari yang lain. Silakan. Iya. Oke, yang saya tahu ada yang mau lewat lagi nih, testimoni dari para peserta lomba sebelumnya. Sudah siap ini testimoni dari peserta luar kota ini. Agatha Floreina, Pak Bara namanya. Ah, Agatha Paslurina. Oke, silakan Mbak Agatha. Ya, halo, Selamat siang, Mbak. selamat sore. Oh ya, sorry. Selamat Ya, sore, Mbak Flow. Oh, silahkan. Sepertinya koneksinya agak kurang stabil ya. Luar kota. oh iya, Oh mohon ya. maaf kenapa tadi ya, Mas? Oke, sekarang sudah terdengar. Sudah bisa. Oke. Oke. Dari Mbak Agatha, bisa mungkin menceritakan testimoni pengalaman waktu memenangkan lomba juara 2 ya, di lomba speech yang kemarin. Langsung aja mungkin Mbak Agatha.
Apakah ada masalah koneksi mungkin ini ya? Oke, mungkin kita sambil menunggu. Boleh lanjut eh ke durasi dulu Pak Baran sambil menunggu Mbak Ageta. Sepertinya ada Gimana gangguan bukannya? koneksi. Em, Mungkin bisa dilanjut dari Pak Baran dulu. Sepertinya dari penyanyi Flow ini ada sedikit gangguan koneksi. Nah, ini Oke, Flow-nya udah baik lagi. Gimana Flow, sudah? Sudah, Miss? Oke, silakan Flow. Bisa diceritakan kemarin pengalamannya gimana waktu lomba speech competition di PB Unkartur. Silakan Flow. Oke, mungkin sambil menunggu Flow bisa diteruskan ya Pak Baran mengenai ULC-nya baik. dulu. Nanti sambil menunggu Oh, Flow balik. Mohon maaf sekali. Sepertinya di Purwokerto internetnya nggak lancar, nggak kayak di Semarang mungkin. Gitu. iya, Silakan Pak Baran. Mohon mungkin maaf. karena sinyalnya nampak Gunung Gunung Selamat ya. Oke, eh selanjutnya eh, mohon maaf, ini saya sebagai moderator, tapi ini saya sebagai eh, perwakilan dari Unkarto Language Center. Nah, bolehkah saya diberi izin untuk berbagi layar? Oke. Oke, kalau tadi Pak Restu eh, berbagi informasi mengenai program pendidikan bahasa Inggris di Universitas Nasional Karangturi. Nah, kalau pendidikan bahasa Inggris Universitas Nasional Karangturi itu lab-nya ya, memproduksi SDM-nya, sementara Unkarto Language Center ini bisa dikatakan unit bisnisnya ya. Kami masih baru tahun ini berdiri, tapi kami memiliki beberapa program seperti persiapan tes yang berhubungan dengan bahasa Inggris, mungkin ke depan mungkin bahasa yang lain. Kemudian kita juga ada kelas speaking program, baik itu conversations maupun eh, public speaking, kelas pidato. Kemudian ini ya, mungkin kalau saya boleh amati tiru modifikasi, eh, writing center. Nah, kita punya kekhususan. Jadi mungkin ada banyak eh, pusat bahasa di universitas, tapi saya yakin pusat bahasa yang ada di Karangturi ini punya program khusus namanya Writing Center. Nah, kita buka kelas Academic Writing Center, kemudian kita juga mempersiapkan penerjemah dan juga eh, editor juga khusus yang menangani masalah antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian kita juga punya program khusus English for Specific Purposes, bahasa Inggris untuk para profesional yang ada di kantor. Kemudian EMI, English as Medium of Instruction. Jadi itu bahasa Inggris bagi para pengajar non bahasa Inggris, dan juga ada bahasa BIPA. BIPA itu mengajar bahasa Indonesia tapi bagi para ekspatriat. Kita sudah ada SDM-nya, kita sudah ada materinya, dan jika para peserta yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya atau mungkin mengalami berbagai masalah yang berkaitan dengan bahasa Inggris, kami siap. Begitu presentasi dari saya. Saya akan kembali ke peran sebagai moderator. Oke. Oke, kembali ke Mas Ali. Halo Mas Ali, bisa mendengar suara saya? Halo? Bisa, Mas. Iya. Nah,
kita bisa lihat masih ada beberapa pertanyaan ini Mas Ali. Ada dari Mbak Gabriela Elvin, ada mahasiswa dari Unkartur mau bertanya cara Mas Ali mengukur kepuasan pelanggan dan mendapatkan umpan balik dalam bisnis di Kalau PT BPV ini. saya tanya langsung ke orangnya. Jadi ke Tanya customernya. langsung ya. Saya biasanya minta tim buat follow up. Jadi misalkan udah sebulan jalan nih di follow up, gimana, ada kendala apa, seperti itu. Itu wajib. Jadi Dan biar rutin kita ya Mas tahu. itu ya. Jadi kalau misalkan biar kita tahu masalahnya apa yang harus kita benahi. Karena itu ngebangun bisnis itu siap dikritik, siap naik turun gitu. Banyak lah. Ada unsur trust-nya itu ya. Tantangannya lebih banyak. Benar-benar tantangannya lebih banyak. Stresnya juga banyak. Betul. Karena saya Tekanannya merasakan juga. sendiri Mas. Kalau guru di sekolah itu kalau jelek ya nggak dipecat-pecat, tapi kalau dipecat itu. Jadi tingkat dinamikanya lebih tinggi ya Mas ya. Lebih tinggi. Kayak misalkan contoh, satu hari nggak ada yang payment, ya gimana gitu, biar ada yang payment gitu. Saya selalu seperti itu. Sih. Dan memang harus ada rutin ya Jadi harus menanyakan mikir, kepuasan pelanggan itu ya. Betul. Misalkan kita ada kelemahan apa, itu kan buat menompang di customer berikutnya. Ya, karena kalau kadang customer itu kalau nggak puas nggak hanya komplain, tapi ada yang diem langsung hilang saja gitu ya. Betul. Ya. Oke, itu Pertanyaan berikutnya dari Mas Hasan Asrori. Saya seorang guru juga punya PT dan punya tempat khusus. Wah ini sama mirip, hampir sama nih. Punya PT juga. Tapi lambat berkembang. Karena di manajemen waktu, apakah bagus seandainya kita serahkan sepenuhnya kepada orang lain? Nah ini tadi pendelegasian. Sebenarnya untuk menurut saya lambat perkembangannya seperti apa dulu. Contoh misalkan customernya sedikit, berarti kita promosinya harus lebih gencar. Misalkan promosi di medsos nggak mempan, ya berarti mau nggak mau offline. Offline itu caranya seperti apa? Satu, itu kita ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah biasa ngasih parcel ke kepala sekolahnya, bisa kayak gitu. Bikin surat gitu. Itu wajib, harus ada relasi ke sekolah-sekolah. Karena misalkan customer kita kan kebanyakan anak sekolahan ya. Anak sekolah pasti lah masih butuh belajar gitu. Seperti itu. Itu misalkan kendala dari ketidakberkembangan customer, misalkan customernya kurang, atau misalkan permasalahannya seperti apa, misalkan modulnya nggak ada, ya berarti ya diserahin ke orang lain gitu. Tapi ya tadi, ketika misalkan kita sudah menyerahkan ke orang lain, kita harus tetap mantau, ya sebisa kita harus mantau gitu. Misalkan contoh apa namanya, HP WA ya, WA itu saya selalu mantau gitu. Jadi kan ke WA kan bisa disambungin ke 5 perangkat ya. Jadi di HP saya nyambung sama HP kantor gitu. Jadi bisa saya lihat customernya mana aja, ini dilayaninya bagaimana, seperti itu. Jadi ketika misalkan kita ngasih ke orang lain, mau nggak mau kita harus mantau dulu. Kecuali kalau misalkan memang kita ada orang yang dia udah berpengalaman gitu, udah lama juga ikut sama kita, ya udah kita coba percayain baru. Tapi awal-awal ya itu harus tetap mantau. Pendelegasian bisa, tapi harus tetap dipantau. Intinya begitu ya Mas. Mas Hasan, misalkan di customer tadi bisa ke sekolah-sekolah. Untuk memilih tutor kriterianya seperti apa? Apakah ada tes? Kalau saya iya ada tes. Harus wajib karena nyawanya bimbel mau online mau offline ada sama tutor nyawanya. Kalau tutornya nggak enak ya udah gitu. Tutornya nggak enak ya udah susah. Kualitas tutornya bagaimana? Terus kita juga sebisa mungkin melakukan upgrading tutor. Upgrading itu dalam arti apa? Jadi kayak saling, misalkan sesama matematika nih tutornya, ya udah diskusi gitu.
kayak diskusi mana yang lebih senior, kayak jelasin misalkan materi mana yang nggak bisa, misalkan geometri, jadi saling jelasin di situ, itu wajib. Oke, tetap Jadi biar ada nggak kayak itu aja ilmunya. diskusi ilmiahnya ya, Iya, diskusi itu akademik, wajib. Kayak gitu. R&D-nya. Jadi harus berkembang. Misalkan pertama ya harus dites, kedua ketika udah jadi bagian dari kita ya tetap kita harus update juga kemampuannya. Oke. Ini oke. Ini mungkin saya pause lagi. Boleh, boleh. Ini saya jeda lagi karena ada testimoni yang tadi tertunda. Silahkan, Flo. Saya beri waktu. Sudah bisa? Halo, Flo. Halo, Iya. Pak, sudah bisa. Iya. Silahkan. Oh ya, untuk kesan ya ikut lomba bahasa Inggris waktu itu tuh saya itu gugup banget, nervous banget karena itu pertama kalinya saya ikut lomba English speech competition. Tapi balik lagi, aku udah ngerasa persiapanku itu udah mateng karena aku udah memahami materi-materi yang bakal aku pidatoin nanti. Jadi kalau misal ada yang lupa, aku bisa ngelanjutin pidatonya tanpa ngulur waktu yang kayak lama banget kayak gitu. Terus juga seneng banget karena ketemu juri-jurinya hebat-hebat, jadi dapat masukan-masukan yang bisa membangun, yang bisa mungkin kalau aku ikut pidato nanti aku jadi bisa lebih belajar gitu dari pidato yang sebelumnya. Okay, Flo. So it was the first time you join a competitions. Yes, it was my first time. Okay, and I'm glad you have invaluable input from the judges, including Pak Arstu. Okay, good luck, Flo. Thank you, sir. Thank you. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini dari ini Bu Ayu ya, Puspita Puji Rahayu, salah satu dosen psikologi ini, Mas Ali. Nah, izin bertanya, 2 tahun lalu saya mendirikan training and consulting bersama rekan-rekan dosen di berbagai bidang, mulai dari awal kami gratiskan sampai kami buat berbayar, namun kendalanya dari internal sendiri. Lama-kelamaan merasa ada yang bekerja lebih, ada yang santai-santai. Minta tipsnya agar tetap bertahan bisnisnya. Bila saya akan buat lagi, karena kemarin tidak bertahan. Apalagi awal-awal modal minim juga. Sama juga ini, awal-awal modal juga minim. Silakan, Oke, Mas Ali. terima kasih. Pertama ya untuk kendala internal, kalau bisa timnya siapa aja. Kan kita kerjasama semua tim ya, makanya saya prefer ketika memulai bisnis, saya nggak mau ada orang yang saya kenal. Biasanya nanti repot pas jalan tuh. Kalau misalkan memang udah terjadi demikian, ya siapa yang menghambat itu kalau bisa di kick aja. Maksudnya nggak usah ikut Langsung di ya. tim lagi. Iya, karena apa? Kita harus tegas, jangan sampai ini karena teman kita nggak bisa gitu. Kita ngelihatnya prospek perusahaannya gimana, bisnisnya bagaimana, lancar atau enggaknya. Kalau misalkan meskipun itu teman kita, nggak enakan atau apa, ya udah kita tegas aja. Nah, kendala kedua, kalau misalkan digratisin, kalau bisa jangan lama-lama. Seperti yang saya bilang, kalau misalkan terlalu lama, ya orang bakal segan malah buat bayar gitu. Jadi jangan lama-lama. Kayak tadi, misalkan mau trial, misalkan pembelajaran 1,5 jam nih, ya udah trialnya 30 menit gitu. Jadi biar orang itu penasaran. Jangan sampai selesai, blast gitu selesai. Ya udah, orang nggak bakal ke situ lagi. Teaser ya, Mas ya. Iya, jadi bikin orang penasaran. Jadi yang namanya trial itu harus bikin orang penasaran seperti itu. Lalu misalkan modalnya minim, coba aja bikin secara online kayak gini, ngezoom gini kan lebih enak gitu. Misalkan psikologi ya, ngezoom aja kayak gini, ngezoom aja. Trial aja 30 menit. Berarti kan orang-orang kan mentok nih, belum ada solusinya. Misalkan saya baru cerita gitu, terus baru dikasih saran sedikit, kan otomatis dia bakal merogoh kocek lagi buat lanjut seperti itu. Itu saran saya.
Barangkali Oke, nggak jelas nggak apa-apa. kata-kata Mas Ali tadi mengingatkan saya pada salah satu dosen senior kami ya. Langsung Apa dikik tuh? aja. Itu dosen senior kami. Mungkin eh, Mas Ali tahu Bu Helena ya? Oh, tahu, tahu. Tahu ya itu. Saya pernah Bu dapat Helena nilai pernah jelek. bilang sungkan itu nggak baik. Oh iya, kenapa Bu Helena tuh ngomong sungkan itu nggak baik sebetulnya. Karena orang Indonesia itu sering sungkan, nah itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Risang. Izin bertanya, kenapa Bapak dulu memilih untuk membuka bimbel khusus kedinasan TNI sama Polri? Karena kalau bimbelnya terlalu umum itu udah banyak. Terus kedua, kalau bimbel bahasa Inggris itu udah terlalu banyak juga. Dan memang nggak tahu kenapa pas saya jalan-jalan ke Gramedia, tiba-tiba saya nemu buku persiapan tes TNI Polri. Nah, nggak tahu kenapa saya langsung kepikiran, tok gitu. Tiba-tiba. Jadi jalan sendiri. Jalan sendiri. Jadi lagi jalan-jalan, nemu ide sendiri. Dan memang kita juga ketika misalkan buat bisnis, kita harus tahu customer kita itu siapa. Terutama customer siapa, kedua harus nyari contoh. Misalkan bikin bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya mau kayak gimana? Mau buat IELTS kah atau buat apa gitu. Jadi harus spesifik gitu, buat orang-orang tua kah yang pengen belajar bahasa Inggris atau gimana, seperti itu. Kalau bisa jangan terlalu umum juga. Jangan terlalu umum. Jangan terlalu umum, malah kalau terlalu umum ini nggak ngena, malah nggak ngena. Kalau spesifik kan lebih enak. Lebih harus ada ciri khasnya ya Mas ya. Jadi customernya kemana gitu, untuk buat orang umur berapa. Oke, mungkin gitu. Oke, jauh ini pertanyaan-pertanyaannya Sama banyak. Mbak Puspita. Ya, ini Bu Ayu panggilannya, Oh, Wahyu. dosen psikologi. Psikologi. Kebetulan saya juga ada psikolog juga yang ngajar di tempat saya. Oke, bisa Karena ya kontak-kontakan butuh nanti. psikolog juga. Bisa. Oke, bagi yang mau bertanya, masih ada waktu ini. Silakan. Bisa langsung unmute, bisa lewat chat box atau inbox. Dan bagi para peserta silakan jangan lupa mengisi presensi ya. Nah, sebagai informasi saja buat para peserta silahkan mengajukan pertanyaan karena nanti dua dari para penanya yang beruntung akan mendapat door prize dari GoPay. Silahkan. Mungkin para dosen, mahasiswa di Unkartur boleh menanyakan. Jadi ini nggak cuma masalah bimbel atau masalah bahasa, tapi ini sudah mencakup masalah kewirausahaan ya. Namanya wirausaha banyak tantangannya. Saya beri Mungkin waktu saya untuk izin bertanya. bertanya, Pak Barens. Oke, siap. Dari Risha. Silahkan, Risha. Mungkin buat Pak Ali, pada saat tadi diceritakan ya pengalamannya sempat tidak ada bayangan ya untuk kerjaannya setelah lulus S2 gitu ya. Mungkin kan ada orang yang mengalami langsung nggak mau deh bekerja di bidang bahasa, atau nggak mau deh aku mau cari pekerjaan di bidang itu karena mungkin ada trauma gitu ya mungkin ya kalau orang-orang lain. Tapi mungkin apa yang membuat Pak Ali tetap terus kekeh dengan tetap mengikuti di bidang pendidikan bahasa, atau kenapa sih kok kekeh? Apa sih yang membuat Pak Ali tetap kekeh mau membuat sampai PT ini ya? Mungkin itu sih. Oke, sebenarnya gini Mbak, pas 2021 setelah saya lulus S2, saya kan sempat bekerja, tapi ketika corona menyerang, ya semuanya hilang gitu. Nah, saya itu sebenarnya pernah ngelamar juga kayak di perusahaan-perusahaan gitu, jadi staff apa, tapi nggak ada yang diterima gitu. Ya mungkin rezeki-rezekiannya
Tuh, sampai pas itu pernah saya ngelamar kerja di daerah UTC di situ, tapi ada lembaganya di situ. Saya ke situ, saya cerita asal usul kenapa saya pengen bekerja karena istri saya lagi hamil. Itu langsung ditolak, nggak ngerti kenapa. Katanya alasannya yaitu lagi hamil kata istrinya, tapi kok ditolak. Ya speechless saya. Saya pokoknya saya kan sebagai laki-laki saya pengen memenuhi tanggung jawab saya. Pas itu saya juga sempat nangis-nangis ketika saya nggak dapat kerja, ngelamar kemana-mana, terus eh, nggak punya uang buat makan. Pas itu sempat saya punya uang 10.000 nemu di jaket, kantong jaket tuh. Itu saya beli gorengan yang di depan UTC itu sama beras seperempat kilo. Ya udah makannya pakai itu aja. Nah, tadi saya bukan milih-milih buat pendidikan atau apa. Yang penting saya pengen kerja dulu gitu. Pikiran saya pada saat itu. Tapi nggak ngerti kenapa nggak ada yang diterima. Mungkin sih ini rezeki saya, ya mungkin seperti ini mungkin rezeki saya. Jadi kan setiap orang mungkin ada jalan rezekinya ya. Kayak teman saya baru lulus, wah udah jadi dosen apa gitu. Seperti itu. Bukan saya milih-milih enggak, tapi mana yang terbaik buat saya atau mana yang memang pas itu diterima ya saya ambil. Dan memang sejujurnya semakin kita tua itu perusahaan itu makin sedikit menerima orang. Misalkan saya pas itu nyari kerja itu usia 26, 27 itu udah susah banget. Biasanya yang gampang nyari kerja itu usia yang fresh graduate. Kenapa mau yang fresh graduate? Kasarnya gini, PT atau perusahaan kenapa lebih milih yang fresh graduate daripada yang udah berpengalaman? Karena itu fee-nya gitu. Fee-nya mau dibayar murah seperti itu. Padahal saya mana aja juga bakal saya terima kalau saya sampai ngomong kayak gitu. Seperti itu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Grisha. Ini ada pertanyaan lanjutan lagi dari Mbak Nur Hidayati. Ini lebih ke teknis ya, bagaimana jika biaya lesnya dicicil setahun 3 kali, tapi pada akhirnya sebelum dilunasi, wali murid tidak mau melunasi dan menghilang, padahal sudah les selama setengah tahun. Oke, tergantung kalau saya paketnya mana dulu. Kan kalau saya itu kan ada paket yang reguler sama yang privat. Kalau misalkan paketnya privat itu jelas-jelas saya stop. Karena itu paket yang paling mahal di saya. Tapi kalau misalkan paketnya itu paket yang murah, itu saya lihat anaknya dulu. Kalau anaknya emang bagus, pinter, itu ya udah saya lanjutin. Toh reguler. Kalau reguler itu mau siswa banyak sebanyak apapun, bayar gurunya tetap sama. Seperti itu. Teknis. Seperti itu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, cukup panjang ini Mas, dari Mbak Angelika Gladys, bertanya mengenai hal kursus bahasa pada zaman ini dan yang akan datang. Teknologi berkembang dengan cepat dan mungkin ada kemungkinan bimbel sudah tidak diperlukan dan ada kemungkinan juga AI dapat menggantikan tutor dengan ketersediaan pembelajaran bahasa yang mudah didapatkan di internet. Contohnya tutor bidang pendidikan, MTK dan lain-lain, terlebih bahasa. Karena saya sendiri belajar bahasa tidak mengikuti bimbel, melainkan dari ketersediaan yang ada di internet. Pertanyaannya adalah, apakah jika kita ingin membuat bisnis kursus atau bimbel, terutama bimbel bahasa, apakah tutor hanya sebagai penyedia dan siswa hanya belajar sendiri dari materi yang disediakan? Karena sudah bisa mendapat informasi dari banyak sumber seperti yang sudah mulai terjadi sekarang. Dan apa iya tutor akan masih berguna di masa yang akan datang, sedangkan informasi dan kondisinya semakin berkembang, terutama dalam bahasa yang sekarang ini, yang mudah kita dapatkan atau pelajari sendiri. Terima kasih sebelumnya. Oke, ya, terima kasih ya, ini panjang banget ya. Jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Tadi misalkan kan ruang guru ya. Ruang guru itu dia punya kelemahan. Makanya kan bikin namanya Brain Academy yang offline tuh. Karena pas itu mereka punya kelemahan tanya jawab. Jadi setiap manapun pasti punya kelemahan. Jadi kita itu harus tahu celahnya di mana, kita tutupin kelemahan itu gitu. Terus kedua soal tadi tutor ya. Apakah tadi tutornya hanya penyedia materi dan lain-lain? Tetap kalau bisa dua arah. Ingat, jangan satu arah, dua arah. Beda ya ketika
kita tanya sama Google sama nanya sama orang. Kalau saya pribadi enak nanya sama orang gitu. Tetap saya pribadi enak nanya sama orang karena orang itu lebih ngerti gitu. Misalkan anaknya demikian ya, nggak ngerti-ngerti, ya udah kita ganti metode gitu atau kita ganti cara gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan pahit-pahitnya gitu, teknologinya udah digantikan dengan AI suatu saat yang ngajar, itu bagaimana? Tadi kalau jadi pengusaha ya, jadi pengusaha kita harus siap gini. Kita harus siap gini. Jadi ketika misalkan mau seperti ini, kita harus wanti-wanti. Makanya dengan apa tadi? Dana cadangan. Dana cadangannya mau bagaimana? Mau kita investasikan gitu? Atau mau misalkan duit kumpul kita bikin kos-kosan kah? Atau seperti apa? Ya, kayak gitu. Jadi ketika misalkan duit perusahaan itu jangan semuanya dihabiskan buat perusahaan juga, tapi buat investasi juga nanti. Ibaratnya duit cadangannya gitu. Itu mau bagaimana? Atau misalkan kita naruhnya di emas kah? Kita harus ngerti juga. Makanya ada hubungan antara pengusaha sama investor seperti itu. Jadi tetap harus belajar juga. Jadi pengusaha harus belajar investasi juga. Kenapa? Pahitnya kalau misalkan lagi gitu. Kita ada cadangan nih. Kita bisa ngambil dari sini. Kalau enggak ya kita bisa ngelola lagi dari sini. Seperti jangan dihabisin semua. Jangan. Misalkan bikin aplikasi, kita ada duit 100 juta nih bikin aplikasi. Aplikasinya misalkan 100 juta juga, ya jangan dihabisin semua gitu. Mentok itu aplikasinya itu ketika kita punya duit 100 juta, kita bikin proyek aplikasi, mentok itu 50 juta. Di atas dari itu jangan berani gitu. Jadi harus spare duitnya. Misalkan terjadi sesuatu yang memang tidak terduga, kita harus wanti-wanti. Seperti itu. Dan makanya kenapa pengusaha itu nggak cuma dari satu bisnis. Ya, saya juga nyoba bisnis kedua. Saya juga punya WO, saya bentuk WO sendiri, macam-macam lah. Gitu. Makanya ketika misalkan siswa udah pada tes, berarti kan bulan ini sepi. Saya ngambil keuntungannya dari mana? Ya bisnis WO itu yang saya pakai. Seperti itu ya. Jadi tadi nggak cuma ketika misalkan pahitnya digantikan AI atau apa, kita nggak tahu ya ke depannya. Kita harus wanti-wanti dengan dana itu, gitu, cadangan atau dari investasi kita itu. Seperti itu. Oke, intinya ada plan B, plan C dan sebagainya ya. Harus plan A, plan B, plan C sampai Z harus. Plan Z, oke. Nah, sampai harus. Dan memang hubungan manusia itu juga tetap lebih enak ya daripada hubungan dengan komputer AI ya. Betul. Jadi ya, tetap aja berbeda ya Beda. rasanya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Gracia Deo Agape. Saya ingin bertanya Pak, setelah Bapak membuat bisnis bimbel khusus kedinasan TNI Polri ini, apakah Bapak mempunyai plan lain untuk membuka bimbel khusus profesi lain seperti keperawatan dan sebagainya dan lain sebagainya? Itu pasti. Jadi saya itu ketika misalkan ngeklik profil saya ada punya 2 bisnis. Pertama TNI Polri, keduanya musik, les musik ID. Musik. Coba bayangin, ada nggak belajar musik online? Dan saya yakin itu susah banget. Jadi itu saya nyoba dan memang itu gagal. Tapi saya nggak lanjutin karena banyak kendalanya di situ. Makanya saya coba di lini bisnis lain. Kayak tadi WO, wedding organizer ya. Wedding organizer, betul. Jadi ada bisnis lain. Kalau misalkan buat yang lain bagaimana tergantung. Kalau misalkan tutornya siap, materinya siap dan memang ada, ya gas aja. Misalkan buat persiapan masuk SMA Taruna Nusantara, itu saya terima juga. Oh, karena ada nih materinya masih sama gitu. Misalkan keperawatan, materinya apa dulu? Materinya, misalkan materinya tentang kesehatan, ya berarti saya harus ini dulu, beli bukunya dulu, nyari orang yang bisa ngajar dulu, seperti itu. Jadi memang harus tahu di situ. Oke. Bergantung konteks. Kalau bisa ketika misalkan saya bisnis bimbel, bisnis keduanya jangan bimbel lagi. Kalau bisa. Diversifikasi ya. Betul. Oke. Baik, ada yang lain yang mau bertanya? Silahkan. Masih ada waktu ini. Izin Pak. Oke, ya. Pak Hasan, langsung aja. Ya, ini langsung Pak.
Terima kasih Bapak, terima kasih Mas Ali. Ilmunya sangat bermanfaat sekali, terutama bagi saya, pemula sekali dalam bisnis. Tadi itu Pak, selain seorang guru, juga PT sudah dibuat, terus kursus juga sudah 2 tahun ini mungkin sudah berjalan. Cuma sekarang mungkin untuk kursus saya lagi off karena di manajemen waktu yang kurang. Terus juga ada kendala di pembuatan kurikulum untuk kursus itu. Saya buka kursus khusus bahasa Inggris, Pak. Namanya adalah, nama kursus saya kebetulan namanya El Rumi English Course gitu. Untuk peminat banyak sebetulnya Pak, dimulai dari tingkatan SD, tingkatan SMP atau maupun SMK. Cuma kendala di saya itu di manajemen waktu saya yang memang tidak bisa gitu. Meskipun hanya seminggu sekali, kayaknya berat banget gitu. Sibuk. Nah, tapi ini prospek banget gitu usaha ini di wilayah saya gitu. Karena juga belum banyak saingan, intinya belum banyak saingan. Kendalanya paling di manajemen waktu untuk diri saya sendiri. Yang kedua, kurikulum yang mungkin yang cocok, yang pas untuk metode kursus saya. Karena selama ini saya gunakan masih mengadopsi kurikulum sekolah atau misalkan mengadopsi kurikulum-kurikulum tempat kursus orang gitu ya. Meskipun kita tidak plagiat langsung, tapi ATM itu saya gunakan. Tapi kayaknya belum pas gitu. Nah, saya sekarang lagi mencari yang bisa mendesain kurikulum yang sesuai dengan tempat kursus di tempat saya. Nah, pertanyaannya ke Mas Ali, kalau memang misalkan ada link atau misalkan wawasan untuk saya, bagaimana cara mendesain kurikulum untuk tempat kursus yang baik. Kalaupun harus beli, ya mungkin bisa ya Pak ya, karena kita perlu cepat waktu itu gitu. Terima kasih Mas Ali waktunya, jawabannya juga terima kasih Mas Hasan. Pertama kendala waktu ya, misalkan Mas Hasan sibuk, ya paling mau nggak mau harus ada orang lain yang handle. Karena tadi sukses itu nggak bisa sendirian. Jadi mau nggak mau harus percaya ke orang lain, tapi materinya dari kita. Materi tetap dari kita, karena kita yang ngembangin. Terus masalah kedua tentang kurikulum. Kurikulumnya pengen diperbarui bagaimana? Sebar angket. Angketnya bisa ke customer, bisa. Kalau enggak ya nyebar ke anak sekolahan gitu. Misalkan pengen pembelajaran bahasa Inggris, itu mau yang kayak gimana? Pengen ngajarin apa? Misalkan speakingnya mau kayak gimana? Mau buat mencari kerja kah? Atau buat persiapan wawancara kerja kah? Atau seperti apa? Tadi ya, jadi harus nyebar angket. Dari angket itu nanti kita bisa tahu materi-materi apa aja yang dibutuhkan gitu. Kita bikin akhirnya tentang kurikulumnya gitu loh. Atau tentang materi-materi apa aja gitu, yang memang harus diajarkan dalam 1 tahun itu gitu. Atau dalam 1 program itu. Seperti itu Mas Hasan. Apakah sudah cukup jelas? Baik, cukup Mas Ali, terima kasih. Siap. Terima kasih. Jadi buat angket gitu ya, disebar angket. Betul. Jadi bisa ke customer, kalau enggak ya bisa ke sekolah-sekolahnya. Jadi nitip atau apa. Jadi need analisis dulu ya. Betul. Kebutuhan. Betul. Dari angket itu nanti kita bisa ngomongin. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mas Hasan. Oke. Yang lain masih ada waktu nih. Langsung saja. Oh, ada kan. Dari Mas Alfian Hadi. Gimana menurut Mas Ali cara menghadapi atau cara melakukan kerjasama dengan wedding organizer? Oh, ini wedding organizer ya. Kebetulan saya punya usaha catering dan beberapa kali WO menghubungi saya untuk kerjasama dengan catering kami. Tapi kami menolak dikarenakan WO mengambil keuntungan terlalu besar dan sedangkan kami juga tidak mematok harga terlalu tinggi pada setiap paket menu kami. Seperti kita ketahui pada saat ini WO berperan sangat penting dan akan menjadi kemudahan bagi pengusaha catering seperti kami, Pak Ali. Ya. Seperti itu. Oke, kalau saya pribadi saya nggak semuanya punya WO sih, saya cuma punya entertainmentnya aja, dan itu juga baru kebentuk 2 bulan yang lalu dan baru 1 kali tampil. Itu juga 1 kali tampil itu bagaimana cara saya? Pertama
Saya kenal satu orang tadi ya, perbanyak relasi. Perbanyak relasi. Kebetulan ada salah satu customer saya orang Cirebon juga, itu ibunya itu henna pengantin tuh. Henna pengantin pokoknya rias apa gitu, baju itu ada. Iya. Nah, akhirnya saya sodorin, saya punya entertainment gini, punya band kayak gini. Itu bagaimana? Seperti itu. Nah, itu harus jelas di situ. Harus jelas pembagiannya. Misalkan kan biasanya kalau orang Indonesia itu ada istilah nggak enakan ya. Jadi misalkan saya Sungkan. mintanya segini nih. Iya, saya mintanya langsung to the point. Saya nih mintanya 2 juta, saya nih misalkan. Atau saya mintanya 4 juta, itu bagaimana? Saya mintanya 4 juta. Oh, nggak bisa, paling 3 juta aja. Nah, kita kan mikir juga dong. Kita harus beli bahan ini, harus ngebayar ini, itu gitu. Itu bisa kita tolak juga. Tadi ya sambil jalan gitu, sambil jalan juga. Nggak semua harus emang kita terima-terima, harus jelas dulu. Misalkan emang harus kerja sama-sama ini, nanti saya dapatnya berapa gitu. Saya dapatnya berapa? Ketika misalkan kok ini nggak sesuai perjanjian, ini gimana sih gitu. Itu kita bisa juga kayak udah pilihan pertama, jangan kerjasama lagi sama WO itu, kita cari partner baru. Dengan cara apa nyari partner baru? Bisa aja kayak misalkan di Instagram kita cari contoh gitu, kita deketin aja di Instagram, misalkan Barans wedding gitu, ada ini. Ya udah, kita PDKT aja, SKSD aja ke situ gitu. Bisa nggak kita ketemu dulu yuk, atau saya main dulu gitu. Jadi harus match situ. Kita juga nggak mau rugi dong. Ya seperti itu. Gitu Mas Alvan. Oke. Baik. Ini karena saya sudah di WA dari panitia. Mungkin foto bareng nih. Mas Ali, minta tolong nih Mas Ali. Ya. Mohon Mas Ali pilih 2 pertanyaan yang menurut Mas Ali terbaik, yang akan mendapat bingkisan dari kami. Oke. Pertama yang ini ya, ada teknologinya. Bukan. Angelica Gladys, itu bagus. Mbak Angelica Gladys, oke. Angelica Gladys. Sama tadi Bapak Hasan bagus. Oke, Mbak Angelica Gladys dan Bapak Hasan ya. Oke, selamat buat Mbak Angelica Gladys dan Bapak Hasan atas pertanyaannya yang sudah terpilih sebagai pertanyaan terbaik. Oke, saya kira sesi ini saya akan serahkan lagi ke MC. Foto dulu Mas Barans. Ya, nanti MC yang membimbing. Ya. Ya, terima kasih untuk sesi dari Pak Ali Akbar dan juga dari Pak Barans. Kami memohon untuk para peserta dan juga dosen dan semuanya untuk menyalakan kameranya sebentar ya, untuk kita mau sesi foto bersama dengan Pak Ali dan teman-teman lainnya. Boleh teman-teman bisa menyalakan kameranya. Oke, kita 1, 2, 3. Lagi untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung webinar kami pada malam hari ini. Seperti yang sudah saya bahas di awal acara hari ini, kami berharap dengan adanya webinar ini
para peserta bisa mendapatkan wawasan baru mengenai kreatif berwirausaha dalam bidang bahasa. Dan tentunya kalau kata Bapak Ali ya, ingat mau sukses kita butuh orang lain, ya tidak bisa sendiri. Jadi semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ali Akbar bisa menjadi wawasan dan juga mungkin pengetahuan-pengetahuan baru ya buat kami semua. I would like to say thank you to Bapak Ali Akbar Rafsanjani Ya, terima kasih. yang for the amazing session you have brought us today. Dan juga terima kasih buat semua participants yang sudah hadir di webinar kami pada sore hari ini. Mohon maaf kalau dari kami, ya terusnya saya juga yang menjadi pembawa acara, kalau ada salah kata. Dan juga terima kasih buat semua peserta yang sudah hadir. Mungkin ada sedikit pesan atau closing statement dari Bapak Restu. Ya, terima kasih Risha. Sebelumnya sekali lagi ya, terima kasih banyak pada Mas Ali dan juga peserta yang lain untuk bisa hadir di sini, dan saya juga senang sekali ternyata antusiasme peserta luar biasa. Jadi banyak pertanyaan pada Mas Ali. Sebenarnya ini adalah salah satu acara dari kami PBI Unkatur, dan kami masih ada acara-acara yang lain, ditunggu saja. Salah satunya adalah acara yang mengandung makna kewirausahaan ya, ada nilai-nilai kewirausahaannya. Karena kebetulan Universitas Nasional Karangturi itu memang memiliki ciri khas kewirausahaan, karena kebetulan pengurus yayasan juga merupakan pengusaha-pengusaha besar. Jadi PBI sendiri pun juga visinya salah satunya adalah kewirausahaan di bidang bahasa ya, bahasa dan pendidikan, karena kan ada pendidikan bahasa Inggris. Nah, itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak pada semuanya. Semoga sehat selalu dan nantikan acara kami yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih buat semua peserta dan juga Bapak Ibu dosen dan juga Pak Ali. Terima kasih. Dipersilakan ya untuk meninggalkan meeting pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Mas Ali. Terima kasih teman-teman. Pak Restu, saya hubungnya ya Pak Restu untuk GoPay-nya. Ya, Bu Terima Maria. kasih. Thank you. Kita bisa live ya berarti sekarang ya. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih.